Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rekan sekalian, alhamdulillah sore ini kita bertemu lagi dalam sesi kuliah. Untuk tema ini, insya Allah 3 kali pertemuan ya, 3 kali sesi. Untuk sesi pertama ini dengan bab setiap napas penduduk rohani di tanah Ujalah menjadi pahala. Setiap napas, tarik napas itu adalah pahala. Dan ini kita akan bicara dari 2 sisi, kitabiah dan ilmiah. Untuk sesi pertama ini saya bersifat umum. Dalilnya pun dalil umum. Dan hujahnya hujah umum. Tapi nanti besok lusa kita akan masuk ke hujah-hujah yang sangat spesifik terkait dengan judul kuliah saat ini ya. Baik. Pertama, teman-teman sekalian, saya ingin bicara dulu secara umum. Kita tahu, sama-sama tahu bahwa napas adalah tanda eksistensi amal yang berlanjut. Kalau tidak ada napas, kita bisa beramal nggak? Tidak bisa beramal. Maka napas adalah eksistensi. Oke. Dalam psikologi spiritual Islam, tazkiyatun nafs, atau dalam ilmu tasawuf juga boleh ya. Napas manusia adalah indikasi kehidupan dan kehidupan adalah wadah amal. Jadi memang jelas napas itu merupakan modal dasar untuk beramal. Bahkan teman-teman akan kaget. Tidur ketika dilakukan oleh orang-orang penduduk rohani, amal. Nanti kita jelaskan ya semuanya dalam 3 kali pertemuan nanti. Kita teruskan. Maka selama seorang hidup di atas niat kebaikan dan kesabaran dalam jalan Allah, maka setiap detik kehidupannya bernilai pahala, termasuk napas-napasnya. Begitu ya. Maka sering-sering napas. Dipercepat aja napas. Gitu ya. Supaya terus pahalanya tambah banyak. Sepertinya main-main, tapi Anda akan terkejut nanti bahwa ternyata Masya Allah ya. Tapi khusus tidak semua orang napas manusia tidak. Ketika Anda sedang di diskotik, maka napas Anda adalah napas setan ya. Napas setan. Dosa. Setiap napas dosa. Terbalik. Jadi kalau Anda sedang bermaksiat nih, dengan seorang perempuan bermaksiat, itu napasnya dosa. Terbalik. Tabungan dosa. Setiap napas. Terusan. Nah, ini dia. Kita bicara dulu tentang Ujalah ya. Ini sudah paham, tetapi saya ingin mengingatkan lagi. Kita ini yang sedang Ujalah adalah medan kekhusyuan ya, dan stabilitas rohani. Karena sekalian, kita sama-sama pernah tahu menjadi penduduk dunia yang berkecimpung di kota dan sebagainya. Kehidupan mayoritas adalah kepentingan dunia. Kita harus akui itu. Kepentingan ibadahnya hanya sisa waktu saja. Pada harusnya kita hidup terbalik. Hidup sesungguhnya untuk akhirat. Ya. Ambillah kehidupan hanya sedikit saja. Tidak sebanyak-banyak. Tapi sekarang sudah terseret dengan sistem Dajjal yang membuat umat Islam pun terseret kepada sistem itu ya. Sehingga tidak stabil rohani kita. Kita akui, saya pun mengakui bahwa hampir jarang-jarang sholat berjamaah di masjid. Karena aktivitas sedang sholat maghrib ada di jalan. Mau pulang ke rumah dari kerja ya. 12 bahkan sampai isya. Kadang-kadang begitu.
Karena macet total. Wah, macet. Enggak. Akhirnya kadang-kadang di mobil. Itu pun kalau ingat ya tayamum misalnya. Jadi berat memang kehidupan di kota saat. Dan hanya di tempat ujlah lah kekhususan dan stabilitas rohani akan berjalan. Sekalian, dari sisi psikologis lingkungan, tanah ujlah adalah zona tenang yang menurunkan paparan stres, dosa sosial, dan distraksi duniawi. Tahu arti distraksi? Jadi tidak fokus. Ya. Artinya dunia ini tidak jelas fokusnya. Sekalian, penelitian modern menunjukkan bahwa kehidupan kontemplatif, yaitu merenung secara mendalam, menyelami makna, ya berpikir dengan tenang dan fokus. Jadi artinya apa sih inti kehidupan sehari-hari itu dan sebagainya. Ini ternyata meningkatkan kesehatan mental. Saya baru saja dapat video ya, di mana anaknya itu saking kesal ngurus orang tuanya, mungkin sudah, ya mohon maaf ya, mani pun dimandiin, dicebokin dan sebagainya, membuat stres anaknya. Akhirnya diusir anaknya. Diusir, ditaruh di jalan begitu aja. Jadi tidak mau lagi ngurus ibunya, padahal Masya Allah. Dan ditanya sama wartawan, ya, ini kenapa? Ya pokoknya saya, ini kalau meninggal nggak apa-apa. Ya udah kami ambil ke panti asuhan, silahkan. Terus kalau meninggal nanti dikabarin, nggak usah, dikabarin. Anaknya coba ya, stres. Jadi apalagi sekarang, apalagi nanti sebentar lagi fase krisis berat. Di dalam banyak mubasyirat jelas sekali akan ada fase-fase gelombang-gelombang tsunami yang besar. Akan terjadi gunung meletus yang banyak sesuai dengan BMKG ya, laporan pemerintah. Nah, kalau itu terjadi, maka dalam 3 tahun ke depan ditambah dengan perang dunia ketiga yang sudah semakin meluas, maka kesehatan mental pasti terganggu, ketenangan batin terganggu. Dan demikian juga ketajaman moral, semua menunjang kualitas ibadah dan amal saleh. Maka Nabi mengatakan untuk menyelamatkan agama kita, ujilah, tidak ada lagi cara lain. Baik, kita teruskan. Sehingga aktivitas pasif sekalipun, nah ini dia. Sehingga bagi orang-orang yang sudah ada di tanah ujlah ini, aktivitas pasif pun diam, merenung, bernapas dapat membawa efek ruhani positif yang mendekatkan diri kepada Allah. Tanpa disadari, teman-teman itu tergerus gangguan-gangguan jiwanya. Ya, pelan-pelan menjadi orang yang stabil dalam amal dan ibadah. Di luar bayangkan harus mencari uang, ya, harus buat anak sekolah, harus segala macam. Di sini nggak ada yang cari uang. Tapi semua seger-seger badannya ya, sehat-sehat, gitu ya. Nggak ada yang menjadi kurus, dan sebagainya. Jadi artinya, karena yang paling dominan di dalam kehidupan kita adalah psikologis. Jadi nanti kita jelaskan kenapa dia merenung bernapas itu justru membawa sesuatu yang efek yang baik kepada kita ya. Nanti di seri kedua ketiga nanti. Niat. Nah, poin ketiga, niat kunci transformasi napas menjadi pahala. Karena sekalian, seperti tadi saya katakan, saya sadar napas saya adalah maksiat, napas saya adalah dosa. Karena dari mulai berangkat ke kantor, sudah ngomong-ngomong soal komisi, proyek, saya kebagian berapa persen dan sebagainya. Itu ketika kita bicara komisi yang sesungguhnya diharamkan, maka
itu adalah dosa. Napasnya dosa terus. Dalam Islam, amal tergantung niat. Maka ketika seseorang tinggal di tanah Ujalah dengan niat menjaga agama, menghindari fitnah, dan menanti janji Allah. Sekarang sekalian, ingat ya, di dalam surat apa? Ashabul Kahfi ya, ayat 13. Allah janji, ya. Oh, Al-Kahfi ya, surat Al-Kahfi. Allah janji, kalau kalian sudah melakukan Ujalah, maka Allah berikan karunia lebih, berikan informasi lebih, berikan segala macam lah, ya, petunjuk lebih, semua lebih. Dan ternyata betul. Salah satu petunjuk yang kita terima, banyak petunjuk yang kita terima setelah kita Ujalah adalah banyak mimpi, dan Allah berjanji pada saatnya kita akan menjadi bagian dari kemenangan Islam ke depan. Ya. Kita bersabar ini nunggu janji Allah dalam bentuk mubasyirat. Oke, kita terusan. Maka jika kita berujilah dengan niat ini kan sesuai dengan hadis ya, menjaga agama, karena Nabi mengatakan ujilah untuk menyelamatkan agamamu. Kemudian ujilah untuk menghindari fitnah dan sebagainya. Ketika niat ini sesuai hadis, tentu maka seluruh aktivitas waktunya, bahkan napasnya berubah menjadi ibadah. Karena termasuk dalam konteks murabatah, menjaga dalam perjuangan iman. Jelas ya? Nanti sekali lagi ini dalil umum ya, dalil umum. Teman-teman saya sajikan dari dalil khusus nanti di seri kedua ketiganya. Baik. Ini baru ini. Kemudian ini kita baru bab apa tadi? Bab penjelasan umum ya, penjelasan. Belum sampai ke dalil umum pun belum. Mari kita hitung secara ilmiah jumlah napas seseorang selama 24 jam setiap hari. Pernah ada yang hitung nggak? Belum. Sekarang ketahuan. Ketahuan nih sekarang. Berdasarkan penelitian ilmiah dalam bidang biologi dan biologi manusia, saya ambil beberapa penelitian ya. Rata-rata manusia dewasa bernapas sekitar 12 hingga 20 kali per menit saat istirahat. Sangat diam gini, teman-teman diam, istirahat. Itu 12 sampai 20 kali per menit. Ini orang kesehatan kayaknya tahu nih. Novi kayaknya tahu nih, ya, karena suka mengukur detak jantung ya. Berapa per menit detak jantungnya. Walaupun detak jantung tidak paralel dengan napas. Untuk menghitung selama 24 jam, kita ambil rata-rata moderat lah. Jangan 12 atau 20. Kita ambil 16 kali lah, ya, moderat ini. Kan ada napasnya yang banyak, ada yang sedikit. Makin tua, makin sedikit napasnya. Ya. Kayaknya Mas Wada napas pahalanya udah berkurang gitu. Jadi harus banyak bekerja, Mas Wada. Mas Wada ada? Oh, nggak ada. Apalagi duda nih, napasnya. Rata-rata 16 menit ya. Lihat. Hitung sekarang. 16 kali napas kali 60 menit. Berarti 960 napas kali ya. Per jam ini, per jam. Mari kita lihat per hari. Per 24 jam. 9 kali 60 kali 24 jam sebenarnya 23.000 kali napas setiap hari. Silakan kalau nggak ada punya kerjaan dibuktikan. Ya percaya aja lah ya. Nggak usah dibuktiin, percaya aja dah. Kalau Anda membuktikan nggak ada kerjaan. Menghitung napas. Saya pun mengutip dari penelitian ya. Baik. Jelas setiap napas pahala.
berarti teman-teman dapat pahala 23.000 kali. Kecuali masuk ada 10.000 kali lah paling. Kesimpulan, manusia bernapas sekitar 20.000 sampai 25.000 kali per hari dalam keadaan normal dan tenang. Istirahat, sedang istirahat ini. Dalam keadaan normal ya. Oke, kita teruskan. Catatan. Kita tahu saat tidur laju napas melambat sekitar 12-14 per menit. Jadi penelitian. Jadi semua ini penelitian ya. Bukan kata saya, kata lembaga-lembaga penelitian. Saya ambil satu lembaga penelitian dan hasil ini. Kemudian saat beraktivitas atau stres, laju napas bisa meningkat sehingga 30 kali 40 per menit. Nah, jadi bagi suami istri sering-sering lah olahraga biar sering detiknya ya. Lari pagi boleh di sini ya tempat tujuan. Tapi kalau lari pagi di tempat-tempat lari umum yang banyak maksiat ya jadi maksiat napasnya. Banyak gadis-gadis yang pakai rok pendek olahraganya ya celana pendek itu maksiat sudah ya. Faktor seperti usia, kebugaran dan penyakit meditasi juga mempengaruhi napas jumlah. Betul kan? Bukan kata saya Mas Wada. Ini kata ilmiah. Jadi Mas Wada yang sudah sepuh-sepuh menyadarilah. Sehingga perbanyaklah kegiatan ya. Gitu. Jadi pahalanya berkurang nih. Implikasi rohani apa? Oke, kita perhatikan. Jika setiap napas dalam keadaan uzlah dilandasi niat menjaga iman, yang tadi ya, ingin menghindari fitnah, ingin menghindari fitnah dajjal, ingin menyelamatkan agama kita, niatnya sudah berangkat ke sini tuh bagus niatnya. Maka dalam keadaan diam pun 23.000 pahala setiap hari bisa tercapai hanya bisa tercapai hanya dari bernapas saja dalam diam. Paham tentu enggak? Dari niat saja, niat ke sini mau jelah, diam saja. Sudah dapat tuh, Masya Allah. Masa sih? Benar, nanti kita lihat. Teman-teman seri kedua, ketiga nanti terkejut. Banyak hujah dalil yang kadang-kadang kita lewati. Ya. Jadi memang makanya kenapa? Oh, ini salah huruf ya. Salah nulis saya. Kegiatan. Oke. Tidak perlu kegiatan apa-apa. Jadi bayangkan kita datang ke sini ingin dekat dengan Allah, udah niatnya begitu, maka diam saja teman-teman, nggak usah sholat, nggak usah ngapa-ngapain. Pahala terus. Makanya orang-orang non-muslim, wah orang Islam itu berat, harus sholat, harus masuk surga, harus sholat. Tapi jangan lupa, orang Islam itu napasnya saja ketika ada dalam posisi baik, pahala tuh. Anda tidak dapat pahala. Jadi beda. Memang kita ini banyak hitung-hitungan masalah dosa, pahala. Tapi jangan lupa, pahalanya itu dihitung. Tapi dengan catatan tadi, dalam keadaan baik, ya, pikiran, niat, dan sebagainya. Dari sisi umum, kitabiah. Ya. Ini umum dulu. Saya ambil mengutip beberapa dalil yang ada hubungan dengan konteks umum saja. Hadis umum tentang napas ahli ibadah dan mujahid. Napas orang sakit karena jihad dinilai sebagai tasbih. Rasulullah bersabda, barang siapa yang terluka di jalan Allah, maka luka itu akan datang pada hari kiamat dalam keadaan darah mengalir. Warnanya warna darah, aromanya aroma misk.
yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi teman-teman, di sini nih lagi nyangkul, kena kaki. Masya Allah. Tuh lihat pahalanya. Maka makin banyak luka. Iya betul. Iya betul. Jadi banyak-banyaknya luka ya. Banyak-banyak luka. Luar biasa ya. Tuh lihat tuh. Barang siapa terluka di jalan, kita kasihan di jalan Allah. Sama sekali tidak ada pikiran dunia di sini. Semua hanya karena Allah. Kita bermuamalah karena Allah. Apapun karena Allah. Tidak bukan karena uang. Ya, semua sudah kita jelaskan. Bayangkan teman sekalian. Ya, Anda terluka gara-gara kesambit, apa kayak gara luka nebang pohon, apa sajalah. Kayak Mas Antoni sekarang apa namanya bengkak kan? Nah itu. Jadi betul sakitnya dan apa sajalah. Baik. Yang berikutnya hadis tentang orang yang menunggu waktu sholat. Nih, Rasulullah bersabda, seseorang yang duduk menunggu sholat dianggap dalam keadaan sholat selama ia tidak membatalkan. Makanya betul, ada hadis lain kan? Siapa yang duluan ke masjid, pahalanya lebih. Iya, itu konsep tambahan hadisnya ya. Tuh. Jadi teman-teman menunggu orang sholat, silahkan. Lebih cepat azan, lebih buru-buru. Yang terakhir, pahalanya paling sedikit. Tentu dibandingkan dengan orang. Tapi tentu beda ya. Artinya teman-teman terlambat karena apa? Sedang menolong orang yang sakit, itu beda lagi. Justru dengan menolong orang sakit jauh lebih pahala daripada orang yang sholat lebih cepat. Kenapa? Menolong itu muamalah itu lebih tinggi nilainya. Kita sudah pernah paham, pernah tahu. Jadi rekan sekalian, artinya keberadaan pasif dengan niat dan kesabaran dalam jalan Allah sudah dianggap ibadah. Tuh. Jadi bagi teman-teman yang nungguin setengah jam teman-teman ya, pahala, udah. Apalagi sampai baca Quran atau baca apa. Double lagi. Diam saja. Sudah berpahala. Jelas ya? Kita kesan. Dari Quran, kesabaran di jalan Allah diberi ganjaran tidak terputus. Ini jelas, sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan pahala mereka tanpa batas. Dalam Az-Zumar ayat 10 ya. Ujlah, nah ini dia. Ujlah adalah bentuk sabar besar. Di sini itu kesabarannya harus besar. Kalau kesabarannya kecil, pasti lewat. Bayangkan, contohlah, kita ini sudah besar-besar di sini. Sudah setengah-setengah tua semua. Sudah punya karakter masing-masing. Bersatu di sini. Bersabar dengan sifat orang yang berbeda dengan kita. Bersabar dengan kepribadian yang datang ke sini masih belum memahami di sini. Sabar kan? Bersabar terus mendidik anak-anak kita ya. Makanya cocok nih Ustaz Abu Kasa jadi mudir karena harus sabar memang ya. Jadi ujlah itu memang tempat bersabar. Sabar atas fitnah dunia, sabar menjaga iman, sabar menanti janji Allah. Tuh. Rasanya janji Allah katanya sekitar 2 tahun lagi ya, tahun depan begini. Rasanya kok lama sekali. Itu adalah kesabaran. Maka setiap waktu termasuk napas masuk dalam janji pahala. Ya. Bikhairi hisab. Kemudian yang ketiga, konsep ribat. Menjaga iman di tempat rawan dan sini. Rasulullah bersabda, menjaga suatu malam di perbatasan dalam ribat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oh ya, ini keimanan kita ini diuji sekarang. Sementara kita kadang-kadang masih banyak, kita tidak lepas dari keinginan dunia, ya. Kita tidak lepas dari godaan terus-menerus dan sebagainya. Salah satunya contoh di handphone.
Saya tahu nih, ketika seseorang lebih banyak menggunakan handphone, maka pada umumnya punya jiwa mental yang eh, bisa berbeda dengan pada umumnya. Karena mungkin dari pengaruh-pengaruh pemikiran-pemikiran. Nah, ini ya, teman sekalian, bahkan Rasulullah menyampaikan bahwa menjaga satu malam di perbatasan dalam ribat lebih daripada dunia dan isinya. Baik, kita terusan. Tanah Ujlah dalam konteks akhir zaman berfungsi sebagai benteng keimanan, di mana para penghuninya adalah asing dan terasing yang menjaga kebenaran saat mayoritas sudah jauh dari Islam yang sesungguhnya. Itu ya. Ini jadi kita ini di persimpangan jalan, di perbatasan antara yang hak dan batil. Dan kita mencoba untuk mudah-mudahan dan kita berharap Allah mendengar doa dari kita. Kenapa? Karena di sini sudah insya Allah selalu dijaga dari bebas syirik, ya, kemudian dijaga dari kemaksiatan, dijaga dari hal-hal yang dianggap buruk oleh agama, maka kita berharap semoga doa-doa kita terkabul di sini ya. Karena kita benar-benar berniat total ingin menyerahkan kepada Allah dan bahkan kita bercita-cita ingin sampai kepada tingkat mahabbah kepada Allah. Ya. Maka setiap napas mereka adalah ribat, adalah pahala yang berlipat. Ya. Jelas sekali ya. Kita kutip beberapa pendapat. Imam Nawawi, jika seseorang duduk untuk tafakur, merenung kebesaran Allah dan menjaga dari maksiat, maka setiap detiknya adalah ibadah. Kan sekalian, kita sama-sama pernah hidup di kota ya. Apalagi saya mayoritas di Jakarta. Kita jujur saja. Tafakur, merenung kebesaran Allah dan menjaga dari maksiat itu sulit. Sulit, berat. Setiap baru bangun tidur, udah ada chat dari bos, segera berangkat, kita mau ada pertemuan. Terus telepon jurusan bisnis, bahkan meeting. Apalagi kalau misalkan kita ini bosnya non muslim, ya bablas lah. Zuhur udah kita kadang-kadang susah mau izin itu ya. Jadi banyak sekali. Dan semua sampai ke rumah pun masih urusan bisnis, itulah inilah segala macam. Makanya banyak persoalan kantor dibawa ke rumah kan. Marah-marah ke istri, marah-marah ke anak, stres dan sebagainya. Akhirnya apa? Tafakur, merenung kebesaran Allah, menjaga dari maksiat sulit dilakukan itu. Ayo terbuka susah. Kecuali orang tertentu lah, masih ada memang, tapi itu sangat minoritas, sangat kecil. Tapi mayoritas kita sudah terbelit dengan situasi ini ya. Maka wajar orang yang hidupnya merenung, bertafakur, tidak ada lain kecuali di sini mayoritas memang bisa melakukan itu, mampu melakukan. Makanya betul kata Nabi, ujilah untuk menyelamatkan agamamu. Ya. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa waktu adalah kehidupan. Maka siapa yang menjaga waktunya untuk Allah, setiap denyut jantungnya adalah pahala. Waktu bagi tempat ujilah apa? Waktu adalah harta. Hartana orang ujah adalah waktu. Makanya lebih banyak ujlah di sini, ya, lebih awal ujlah di sini, insya Allah pahalanya lebih besar karena setiap detik jantungnya
atau setiap napasnya penuh dengan pahala. Karena memang sudah niat hanya ingin berbakti kepada Allah total. Ya, tidak ada unsur duniawi sama sekali. Kecuali secukupnya, sekali lagi ya. Seperti para utusan Allah, para sahabat, dan jadi semua untuk perjuangan kehidupan. Kesimpulan seri 1 ini, secara umum dari sudut ilmiah maupun kitabiah jelas bahwa setiap napas penduduk ruhani yang hidup di tanah Ujlah bila diniatkan untuk menjaga agama, menjauh dari fitnah dan menanti kemenangan Allah dengan sabar adalah ibadah. Napas mereka adalah pahala. Jelas. Dengan syarat apa? Nah, itu yang tadi disampaikan. Dilandasi niat menjaga agama, tidak berpaling dari tanggung jawab ruhani, menjaga waktu zikir, tafakur, dan kesabaran dalam jalan Allah. Jadi, jika teman-teman sama satu frekuensi di sini, dilandasi dengan poin-poin ini, maka insya Allah setiap pahala, setiap napas adalah pahala. Tadi berapa? 20.000 pahala kita kumpulkan hanya dari napas saja. Sudah di sini mau diam saja, tafakur, napas. Apalagi plus bermuamalah. Beda lagi teman-teman sekalian. Ya. Nanti di seri kedua ya, kita kaji lebih mendalam. Jadi pahala bermuamalah beda lagi. Pahala saling menolong, niatkan hanya untuk ibadah, kita gotong royong setiap hari, bayangkan. Konsep gotong royong saja teman-teman sekalian, dalam Islam itu dahsyat itu. Dalam Islam, kita hanya seminggu sekali saja gotong royong membersihkan tempat kotor di depan masyarakat, Masya Allah pahalanya besar. Apalagi kita setiap hari gotong royong. Ya, betul tidak? Gotong royong setiap hari. Nggak ada untuk niat duniawi. Semua gotong royong. Bayangkan, setiap hari gotong royong loh. Masya Allah, kekebun akan janji Allah. Sesuai dengan mubasyirat yang kami terima. Kami tidak ingin beli mobil, kami tidak ingin beli motor, kami tidak ingin apa-apa. Kami di sini hanya ingin mencapai tingkat mahabbah kepada Allah. Kan luar biasa itu niatnya. Masya Allah. Ayah, ya, rugi. Orang yang keluar di sini, dari sini keluar niat keluar, rugi besar. Ya. Sulit kita di luar napasnya, napas pahala. Ya. Karena begitu banyak maksiat. Kita berada di tempat syirik, belum tentu napas pahala. Kita di tempat maksiat, jelas hitungannya adalah. Nanti di seri ketiga, ketika maksiat, itu napasnya dosa loh, terbalik. Ya, baik. Saya kira sekalian, saya rasa cukup ya. Ya, memang pas saya buat di seri pertama ini adalah demikian. Jelas ini adalah kaidah umum dulu. Ini dalil umum. Ini pengertian umum dulu ya. Insya Allah kita berlanjut di seri kedua, ketiga, lebih khusus lagi. Dengan dalil-dalil lebih menjurus. Dan nanti teman-teman akan paham bahwa napas orang penduduk Bukit Lebah dengan napas orang yang ada di kota berbeda. Hitungannya, berbeda hasilnya. Insya Allah, semoga kita istiqomah di jalan Allah. Semoga kita terus bernapas di tempat Ujlah, karena napas diam saja bagi tempat Ujlah, karena sudah ada niat yang baik di sini, maka pahala terus mengalir. Maka wajar kan? Satu hal, akhirnya cocok dengan mimpi Muhammad Qasim. Bahwa para pembantu utama Al-Mahdi itu adalah Ashabul Kahfi
dan itu nanti masuk surganya bersamaan dampingan dengan para sahabat. Jadi wajar, masuk akal kan jadinya ya. Dengan ini poin masuk akal. Apalagi nanti kita berjuang di lapangan untuk kepentingan umat yang lebih besar. Kalau sekarang kita kan hanya masuk, sekarang posisinya kita sedang membersihkan diri dan hanya bisa berdoa untuk umat. Kan sekarang itu kita. Sekarang ini kita tahapnya adalah membersihkan diri supaya kita sampai tingkat mahabbah kepada Allah. Itu saja. Dan hanya berdoa. Tapi nanti janji Allah turun, kita berjuang di lapangan. Masya Allah. Dengan niat tetap kita ingin pahala akhirat saja. Kita lebih memilih pahala akhirat daripada dunia. Maka bisa dibayangkan oleh teman-teman. Maka wajarlah Mubasyirat mengatakan Ashabul Kahfi itu adalah pembantu Al-Mahdi yang sesungguhnya dan mereka akan masuk surganya berdampingan dengan para sahabat Nabi. Allahu Akbar ya, luar biasa. Baik, demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.